Tapi masalahnya di mana keakuratannya? Di mana keakuratannya? Padahal peta tertua, peta tertua yang ditulis oleh seorang sejarawan Romawi kuno yang namanya Claudius Ptolemaeus. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua. Nama kota Yerusalem tertulis di situ, tapi nama kota Bethlehem tidak tertulis. Yang lebih aneh lagi, di peta itu nama kota Yatripa tertulis, dan itu nama Arabnya adalah Yathrib. Kita mengenal sekarang dengan nama Madinah. Justru sudah tertulis di peta Claudius Ptolemaeus abad kedua, kota Yatripa. Bahkan kota Makoraba, yakni kota Makkah, juga tertulis di peta itu. Tapi kota Bethlehem tidak tertulis. Kota Nazaret tidak tertulis. Aneh itu. Kenapa tidak tertulis? Makanya disebut surahnya dengan nama surah Maryam. Maryam itu bahasa Arabnya. Sedangkan bahasa Ibraninya disebut Miriam. Dalam bahasa Latin atau bahasa Italia, kalau laki disebut Mario. Kalau perempuan disebut Maria. Kalau laki-laki disebut Antonio. Kalau perempuan disebut Antonia. Kalau laki-laki disebut Octaviano. Kalau perempuan disebut Octaviana. Jadi tanda laki itu O, tanda perempuan itu A dalam bahasa Italia. Rusia lain lagi. Waktu saya di Azerbaijan itu kan pecahan Rusia. Nama laki itu ditandai dengan huruf konsonan. Nama perempuan ditandai dengan huruf vokal. Jadi kalau ada orang bernama Ibrahimova, kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Ibrahimova itu perempuan, tapi kalau Ibrahimov laki. Kalau Husainova perempuan. Kalau Husainov laki. Ada teman saya namanya Aliyev. Laki atau perempuan? Laki. Jadi nggak bisa orang sono mengatakan Ali, itu nggak bisa. Aliyev, Rahmanov, Ibrahimov, Husainov, dan lain sebagainya. Bahasa itu unik. Quran terjemahan bahasa Itali tidak tertulis surah Maryam, tapi tertulis Maria. Itu kalau terjemahan bahasa Italia. Nah, tadi saya kutip ayat yang termaktub dalam surah Maryam ayat yang ke-16. Kalau diterjemahkan secara harfiah, dan ingatlah dalam Alkitab mengenai siapa? Mengenai Maryam. Ada apa dengan Maryam? Maryam itu mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat, ke kawasan yang arah timur. Jadi ayat ini memberikan informasi ketika Sayyidah Maryam mendapatkan anugerah jabang bayi itu, dia mengasingkan diri dari keluarganya ke arah timur. Al-Quran tidak menjelaskan nama di sini, nama tempatnya apa, hanya arahnya, arah timur. Arah timur dari mana? Dari Baitul Maqdis, bahasa Arabnya, atau bahasa Ibraninya disebut Beit Hamikdash, atau disebut juga Masjidil Aqsa. Jadi arah timur dari Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya, saudara kita yang non-muslim memahami, punya keyakinan jabang bayi yang lahir itu ada di mana?
Di kota mana? Dilahirkan di kota mana? Di kota Bethlehem. Pertanyaannya, ketika Al-Quranul Karim diturunkan pada abad ke-7, apakah Al-Quran itu memberikan informasi yang akurat atau tidak? Ya, sebagai muslim pasti mengatakan akurat. Tapi masalahnya di mana keakuratannya? Di mana keakuratannya? Padahal peta tertua, peta tertua yang ditulis oleh seorang sejarawan Romawi kuno yang namanya Claudius Ptolemaeus. Beliau lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti itu abad kedua. Nama kota Yerusalem tertulis di situ, tapi nama kota Bethlehem tidak tertulis. Yang lebih aneh lagi, di peta itu nama kota Yathriba tertulis, dan itu nama Arabnya adalah Yathrib. Kita mengenal sekarang dengan nama Madinah. Justru sudah tertulis di peta Claudius Ptolemaeus abad kedua. Kota Yathriba, bahkan kota Makoraba, yakni kota Makkah, juga tertulis di peta itu. Tapi kota Bethlehem tidak tertulis. Kota Nazaret tidak tertulis. Aneh itu. Kenapa tidak tertulis? Nama itu muncul karena ada penduduknya. Nama itu muncul karena sudah populer. Nama itu eksis, tertulis di peta itu, berarti sudah dikenal oleh sejarawan Romawi pada masa itu. Artinya apa? Kota Bethlehem itu terkenal atau tidak terkenal? Tidak, bahkan tidak dikenal di peta Claudius Ptolemaeus. Itu kalau kita membaca peta, ya, kalau kita membaca peta. Bahkan di peta Claudius Ptolemaeus, di wilayah Arabia itu, bagian yang paling timur, disebutkan satu kota yang namanya Katara, Catara, Katara, yang sekarang menjadi negeri Qatar. Bahkan itu lebih akurat. Ini peta abad kedua. Jadi kalau ada orang berkata, oh negara Qatar itu negara baru muncul belakangan. Jangan salah, ini kawasan sudah eksis sejak abad kedua Masehi. Mereka bangga dengan itu. Dengan bahasa sederhana, kami ini orang antik. Kami ini penduduk yang sudah dikenal di masa pemerintahan Romawi kuno, abad kedua. Jadi bukan muncul abad ke-19. Itu kalau kita membaca